Tuh, gambarnya ya. Ini kurang dah. Minta tolong jangan lupa untuk di mute. Ya, sudah. Bukaan video saya. Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Sudah siap semua, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iwanuddin, Kodim PP dari Bawaslu Jawa Timur. Yang saya hormati jajaran Panwas Bawaslu Kabupaten Jombang serta Bapak Ibu Panwas Sekecamatan Kabupaten Jombang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua dapat bermuajahah untuk melakukan kegiatan rutinan yaitu Rabu Literasi dengan tema penanganan pelanggaran. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk berpartisipasi. Yang kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita semua yaitu berupa Adinul Islam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai rangkaian kegiatan Rabu Literasi pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Wah, dijemputin loh. Aku anak dijemputin. Masuk ya. Hiduplah tanahku, hidup negeriku, bangsaku. Kenapa?
Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan Rabu Literasi yang akan dibuka oleh Bapak Ihwanuddin selaku Kodim PP dari Bawaslu Jawa Timur. Pada beliau kami persilakan. Tes. Suara saya bisa didengar, Mas? Terima kasih, sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, Ketua dan anggota Panwascam, dan Mas. para peserta yang hadir pada acara Rabu Literasi ya, Bawaslu Kabupaten Jombang. Mohon maaf, ini lagi acara dengan KPU di Surabaya, rekapitulasi faktual, hasil verifikasi faktual perbaikan pertama DPD, calon DPD. Acara belum selesai, terus ini saya ke ruang transit. Pertama, saya mengapresiasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Jombang ini. Saya kira ini menarik, diskusi rutin ya tiap hari Rabu. Karena ibaratnya padi atau gabah, dia menjadi beras itu karena bergesekan. Nah, tentu kita punya kemampuan, kita menjadi lebih baik, punya pengetahuan, bertambah ilmu,
juga karena kita sering berdiskusi, sering bergesekan antar sesama Panwascam misalnya. Jadi ini menarik, khususnya nanti menyangkut masalah-masalah yang sangat teknis dan mungkin sangat bersifat lokal begitu ya. Nah, ini bisa saling dipecahkan oleh sesama teman-teman di Panwascam sendiri. Yang kedua, tentu kegiatan ini juga harus disambut baik. Ada teman-teman PKD juga ya. Saya lihat ini ada beberapa muncul nama PKD. Mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi meskipun ini rutinitas, diskusi atau literasi tiap hari Rabu ini, tapi bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kami di Bawaslu Provinsi sudah di tahun kemarin itu tiap minggu juga punya kegiatan semacam ini terkait ya macam-macam sesuai dengan tema yang diangkat pada diskusi itu. Di hampir setahun kita tiap minggu itu nggak putus dari diskusi melalui Zoom, khususnya pas pandemi itu kita banyak melakukan diskusi melalui Zoom. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sore ini temanya penanganan anggaran, jadi saya kira kemarin saya sudah ketemu ya bersama-sama Panwascam di Hotel Yusro. Jadi saya mengingatkan kembali terkait dengan kewenangan Panwascam ini. Karena PKD berbeda dengan Panwascam kewenangannya. Kalau di PKD itu, jadi peraturan perundang-undangan sudah membekali kita di dalam mengawasi tahapan pemilu itu, ya ibaratnya kita dikasih senjata lah, begitu. Dikasih pisau untuk mengawasi tahapan pemilu ini. Yang pertama, kalau PKD itu punya yang namanya saran perbaikan. Nah, ini bisa disampaikan kepada Pantarlih ataupun BPS secara lisan, dan itu dituangkan dalam form A-nya. Jadi biar terdokumentasi, ada jejak administrasi PKD ketika memberikan saran perbaikan bisa ditulis di form A-nya. Kapan saran perbaikan itu disampaikan? Ya ketika ada kesalahan administrasi, bahasanya di Perbawaslu 5 begitu. Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya sampai tingkat bawah. Misalnya yang melakukan coklit ini anaknya, di SK nama bapaknya tapi yang coklit anaknya. Ini berarti kan nggak benar. Atau ketika coklit membawa form lain, bukan form A daftar pemilih. Atau mungkin sudah dicoklit belum ditempel stiker. Atau mungkin belum sudah ditempel stiker belum dicoklit, atau sebaliknya sudah dicoklit tapi belum ditempel stiker. Nah ini beberapa contoh kesalahan administrasi yang bisa disampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih atau PPS oleh PKD. Nah di tingkat kecamatan ini ada kewenangan atau diberi satu pisau lagi atau senjata lagi dalam pengawasan ini, yaitu yang namanya menerima, memeriksa, mengkaji, dan merekomendasi laporan dugaan. Jadi bahasanya tadi kalau bahasa kesalahan administrasi terkait yang dilakukan oleh KPU dan jajaran, maka ini jika tidak ditindaklanjuti, Panwascam bisa meregistrasi atau menindaklanjutinya menjadi sebuah temuan. Atau ketika ada laporan masyarakat yang masuk, diregistrasi,
nanti di proses berikutnya dengan penanganan pelanggaran. Perbawaslunya Perbawaslu 7. Jadi di sini kawan-kawan Panwascam harus jeli dan berlatih. Pertama terkait dengan meregistrasi laporan atau menjadikan temuan. Ini harus hati-hati. Jadi memang harus sudah yakin bahwa ini dugaan pelanggaran. Bukti-buktinya sudah, ya bukti permulanya sudah cukup lah kira-kira. Sehingga kalau baru sudah diregistrasi ini sudah barang hampir jadi lah kira-kira begitu. Nah, di dalam proses selanjutnya setelah registrasi, kawan-kawan bisa melakukan klarifikasi, meminta keterangan, dan melakukan kajian. Nah, ini bisa diperdalam di situ. Ada waktu 7+7 untuk mengklarifikasi dan mengkajinya. Nah, nanti kemudian direkomendasi terkait dengan pelanggarannya, pelanggaran apa. Kalau pelanggaran administrasi berarti bisa direkomendasikan kepada KPU melalui Bawaslu Kabupaten. Misalnya ada laporan masyarakat ke Panwascam terkait, Pak ini PPS-nya anggota partai, ini SK, ini buktinya ada foto. Nah, ini bisa diproses di Panwascam kalau itu jadi registrasi di Panwascam. Nanti bisa disampaikan rekomendasinya ke KPU melalui Bawaslu Kabupaten. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi, PPS ini memang benar-benar anggota partai dan tidak memenuhi syarat sebagai anggota PPS misalnya. Nah, ini tentu pekerjaan ini kelihatan sederhana tetapi butuh jam terbang, butuh kejelian, butuh apa ya, kita ini kalau merekomendasi itu Panwascam itu harus sudah mau benar-benar yakin bahwa ini dugaan pelanggaran. Jadi kira-kira kalaupun ini KPU menindaklanjuti seperti contoh tadi, itu KPU sudah tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti kira-kira. Sehingga memang ada waktu 7+7 ini, hari kerja ini kita atau Panwascam harus memanfaatkan sebaiknya. Kalau perkara itu sudah diregistrasi, maka segera susun buat rencana penanganan pelanggaran. Ya, sekali lagi rencana penanganan pelanggaran. Kapan akan meminta keterangan, melakukan klarifikasi, hari apa, siapa yang dimintai keterangan, kemudian berapa orang, nanti daftar pertanyaannya disiapkan, banyak pokoknya. Nanti silakan dipandu teman-teman Bawaslu Kabupaten Jombang terkait bagaimana klarifikasi yang baik, bagaimana menyusun kajian yang baik, dan seterusnya. Mungkin di forum ini nanti bisa didiskusikan terkait dengan hal itu. Saya kira itu aja pesan saya. Jadi mari dalam pengawasan tahapan pemilu ini, senjata atau pisau yang sudah diberikan peraturan perundang-undangan kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan acaranya lancar dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Literasi hari Rabu Bawaslu Kabupaten Jombang bersama Panwascam dan PKD saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kodip. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Iwanuddin atas sambutan sekaligus untuk berkenan membuka kegiatan Rabu Literasi pada hari ini. Untuk selanjutnya, pematik dari Panwaslu Jogoroto, Bapak Mansur, kami persilakan untuk mengawali kegiatan Rabu Literasi bersama-sama. Monggo.
Jogoroto. Oke, Bapak Ibu, terima kasih karena belum ada respon. Langsung kita lanjut ke pemateri terkait penanganan pelanggaran yang akan disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Wonosalam yang akan disampaikan oleh Bapak Yasid. Cek. 1, 2, cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kordif PP Bawaslu Jatim, Bapak Ikhwanuddin Alfianto, yang kami hormati segenap pimpinan Bawaslu Jombang, yang kami hormati segenap staf Bawaslu Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu rekan Panwascam se-Kabupaten Jombang beserta Bapak Ibu PKD se-Kabupaten Jombang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikutnya perkenankan kepada kami untuk menjadi fasilitator pada kesempatan Rabu Literasi hari ini berkenaan dengan tema prosedur penanganan pelanggaran pemilu. Untuk slide-nya. Prepare ya Pak. Izin untuk mengulang untuk pengambilan pemantik dari Pak Mansur. Sudah, Mas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilu, ada dasar hukum penanganan pelanggaran pemilu pada tahun 2024. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, kemudian Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, dan kemudian Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, sehubungan dengan wewenang Panwascam, yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memberikan rekomendasi. Berkenaan dengan pelanggaran pemilu, perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi pada pelanggarnya. Sementara kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukum tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Dalam perkembangannya terdapat beberapa pelanggaran administrasi yang tidak efektif jika diselesaikan dengan mekanisme terbuka di tingkatan Bawaslu RI,
provinsi sampai dengan kabupaten. Maka untuk itu diberikan wewenang kepada Panwascam. Contohnya adalah terkait pemasangan APK, kemudian jenis-jenis pelanggaran pemilu. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Izin sebentar Pak, terkait kita jeda dulu, Bapak Mansur akan masuk untuk bergabung dengan kita. Monggo Pak Mansur. Cek. Terus pasal cuma ini apa jenis? Oh gitu. Iya, nama Priani MS iPhone Priani. Ibu anu Pak, Ibu Pak, Ibu Kabupaten. Kan isi jenggas. Siap, monggo Pak Mansur. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan Rabu Literasi. Halo. Wes nih. Halo. Bisa didengar suara saya? Bisa. Monggo Pak Mansur. Oke. Saya mulai langsung ya. Mohon maaf Langsung ini tadi. kita tunggu dari tadi Iya, mohon maaf ini tadi masih ada Panjenengan. rapat dengan Bawaslu Kabupaten. Jadi telah bergabung. siap, Oke. Ini pakai PC-nya, laptopnya ini Bawaslu Kabupaten. Oke. Mungkin saya mulai Iya, istimewa terkait ini. dengan apa? Pelanggaran pemilu. Ini saya ada sedikit gambaran terkait dengan pelanggaran pemilu yang ada di Indonesia. Ini data pelanggaran pemilu tahun 2019. Ini saya dapatkan dari website resminya Bawaslu RI. Oke. Nah, dasar hukumnya apa? Dari Perbawaslu 7. Kemudian ada data 4.506 laporan. Kemudian temuan ada sejumlah 18.995 temuan. Kemudian
ada 20.999 laporan atau temuan diregistrasi. Kemudian laporan atau temuan tidak diregistrasi ada sejumlah 2.502. Kemudian pada Perbawaslu 8, setelah munculnya Perbawaslu 8, ini ada 586 laporan, 441 temuan, 900 laporan atau temuan diregistrasi, 121 laporan atau temuan tidak diregistrasi, 258 putusan pendahuluan tidak terima, 832 putusan pendahuluan diterima. Kemudian dugaan pelanggaran ini bisa dilihat di slide saya ini, cukup besar untuk pelanggaran administrasi itu sejumlah 16.427. Kemudian pelanggaran kode etik ada sejumlah 426 pelanggaran. Ada 2.798 pelanggaran pidana dan 1.518 pelanggaran hukum lainnya. Nah, saya langsung ya ke sebaran efektivitas sentra Gakumdu pada pemilu 2019. Ada 345 putusan pidana pemilu. Kita lihat di Jawa Timur sejumlah berapa? Jawa Timur ada 5 putusan. Ini termasuk tidak terlalu tinggi ya, karena mengingat juga Jawa Timur adalah provinsi yang cukup luas. Kemudian ini sebaran putusan pidana pemilu di seluruh Indonesia. Bisa dilihat grafiknya, kelihatan ya grafiknya ya. Ini untuk Jawa Timur itu ada 5 kasus. Nah, jumlah kasus yang diregistrasi atau jumlah kasus yang masuk ke dalam laporan ini mengindikasikan 2 hal. Ya, ada kemungkinan 2 hal. Yang pertama terkait dengan penanganan kasus yang efektif, atau yang kedua kasus yang tidak diregistrasi, kan begitu ya. Jadi di sini masuk seumpama ini ada yang Sulsel 41 kasus. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu memang benar-benar tinggi jumlah kasusnya, atau yang kedua memang perlakuan atau tindakan dalam penanganan pelanggaran itu bagus, sehingga banyak kasus yang bisa diselesaikan. Nah, kecilnya jumlah pelanggaran yang yang masuk dalam data itu ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama kemungkinan bahwa penanganan pelanggaran itu tidak berjalan dengan baik, atau memang jumlah pelanggaran memang sedikit, seperti itu. Nah, saya masuk ke artikel saya. Sebentar. Mas, nanti tolong dibukakan artikel kula. Artikel niki sing PPT. Iki nyari apa ya, Mas? Ini ya. Nah, ini ada sedikit istilahnya paparan dari saya terkait peran dan posisi pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Nah, pemilu itu adalah sama dengan demokrasi, atau dalam artian pemilu adalah manifestasi dari demokrasi. Sedangkan demokrasi adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat. Nah, bagaimana untuk menciptakan pemilu bersih? Pemilu bersih itu apabila pemilu tersebut menganut pada asas yang ditentukan, yaitu luber jurdil atau
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, bagaimana pemilu bersih itu bisa berjalan? Harus ada istilahnya parameter yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penyelenggara yang baik, dan yang kedua adalah kerangka hukum yang baik. Nah, penyelenggara pemilu di Indonesia itu menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada 3 penyelenggara pemilu, yaitu 1 KPU. KPU adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sesuai dengan pasal 1 angka 5. Kemudian Bawaslu, lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan pasal 1 angka 18. Kemudian yang terakhir adalah DKPP, di mana DKPP ini bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan pasal 1 angka 24. Kemudian pemilu itu harus memenuhi sistem keadilan pemilu. Apa itu sistem keadilan pemilu? Sistem keadilan pemilu adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilihan sejalan dengan hukum, atau yang tadi dimaksudkan dengan kerangka hukum. Apa saja kerangka hukum? Ada konstitusi, undang-undang, instrumen, dan perjanjian internasional, dan semua ketentuan lainnya yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah melindungi atau memulihkan hak-hak pemilih dengan memberikan kepercayaan pada pemilih bahwa mereka dapat mengajukan keluhan atas hak-hak mereka yang dilanggar, mendapatkan pemeriksaan, dan menerima putusan. Nah, untuk memfasilitasi poin kedua ini, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga setiap hak pilih ini mendapatkan hak-haknya. Nah, ini yang disampaikan oleh Aiman Ayub dan Andrew Ellis pada tahun 2016. Kemudian, arti pengawasan. Secara terminologi, pengawasan didefinisikan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana kata kunci dari definisi ini adalah pada rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, berarti pengawasan ini adalah bentuk rencana-rencana yang disediakan dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan pengawasan, seperti itu. Kemudian di sini ada sedikit istilahnya ada sedikit kutipan yang cukup mengejutkan, yaitu dari Eni Susilowati pada tahun 2019. Dia mengatakan pengawas sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara ini adalah kewenangan besar Bawaslu. Nah, ini ada dasarnya. Dari mana dasarnya? Kok bisa Bawaslu dianggap sebagai pengawas sekaligus eksekutor hakim pemutus perkara? Oke. Itu dasarnya adalah transisi undang-undang dan juga transisi wewenang. Nah, transisi undang-undang yang dimaksud adalah transisi undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, terdapat pada pasal 461 ayat 1, di mana di situ menyebutkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten atau kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Nah, ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Eni Susilowati bahwa kewenangan besar Bawaslu adalah pengawasan sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Itu. Nah, kemudian apa itu pelanggaran administrasi?
kita kembali pada pasal sebelumnya, pada pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwasanya pelanggaran administrasi mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian kita akan mencoba bersama-sama membaca lagi terkait dengan wewenang Panwaslu Kecamatan yang tertuang pada pasal 106 Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang pertama adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten atau Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, wewenang selanjutnya adalah mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan atau Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten atau Kota jika Panwaslu Kelurahan atau Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini seperti yang terjadi di Kecamatan Pelandaan. Ya. Jadi Panwascamnya mengambil alih tugas dari PKD untuk melakukan pengawasan kepada Pantarlih. Kemudian selanjutnya adalah meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Kemudian membentuk Panwaslu Kelurahan atau Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Wewenang selanjutnya adalah mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan atau Desa dan melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelanggaran pemilu, ya, ini kalau menurut Ramlan Subakti pada tahun 2011 itu ada 6 jenisnya. Yang pertama adalah pelanggaran pidana pemilu, tindak pidana pemilu. Nah, kemudian ada sengketa dalam proses pemilu. Ada pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, perselisihan sengketa hasil pemilu, dan sengketa hukum lainnya. Tapi kalau di undang-undang atau dari Perbawaslu 7 tahun 2022 hanya ada 3 jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kemudian pelanggaran administratif pemilu, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Itu. Nah, isu yang sedikit mungkin nanti saya kemukakan adalah terkait dengan konflik norma Bawaslu dan KPU dalam menangani pelanggaran administratif. Banyak terjadi ambiguitas dan benturan regulasi di dalam tataran peraturan perundang-undangan atau biasa disebut dengan konflik of norm, terutama pada kasus penanganan pelanggaran administrasi pasca penetapan hasil pemungutan suara secara nasional yang berbenturan dengan wewenang MK. Jadi ketika ada rekomendasi atau istilahnya putusan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran administratif pasca penetapan hasil pemungutan suara, itu biasanya ada tumpang tindih kebijakan dengan hasil putusan dari MK. Nah, ini ketika KPU tidak menjalankan instruksi dari Bawaslu, ini ada potensi KPU itu melanggar kode etik dari penyelenggara pemilu. Ya, ini saya kemukakan apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ketika mereka tidak menjalankan putusan atau rekomendasi dari Bawaslu. Nah, yang pertama adalah dalam hal tidak dilaksanakannya putusan penyelesaian pelanggaran administrasi Bawaslu oleh KPU, maka KPU telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Nah, selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ada juga Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 pasal 11 yang menyebutkan dalam melaksanakan prinsip kapasitas hukum, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang poin B, melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. Yang C, melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang D, menjamin pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak. Nah, mungkin itu sedikit isu yang saya kemukakan, mungkin nanti bisa ditanggapi atau bagaimana saya sampaikan kepada forum. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mansur atas awalan terkait Rabu Literasi mengenai penanganan pelanggaran. Untuk berikutnya akan dilanjut. Untuk berikutnya akan dilanjutkan dengan materi terkait penanganan pelanggaran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yazid selaku Kordif PPPS Kecamatan Wonosalam. Monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Mansur dari Jogoroto. Kami lanjutkan. Terima kasih berkenan dan informasi terkait dengan pelanggaran dan data statistik dan penanganan pelanggaran pada pemilu 2019. Kok nggak masuk Pak suaranya Pak? Cek. Cek. Terima kasih kepada Pak Mansur sudah menyampaikan banyak hal berkenaan dengan data statistik yang sudah diterima berkenaan dengan pelanggaran pemilu sebelumnya. Kami ulangi kembali bahwa dalam prosedur penanganan pelanggaran pemilu kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kemudian Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022, Perbawaslu 7 tahun 2022, Perbawaslu 8 tahun 2022. Baik, yang pertama berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu? Yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi pada pelanggarnya. Sementara kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukum tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Nah, untuk jenis-jenis pelanggaran pemilu dan pemilihan terdapat 3 jenis, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mansur, yaitu yang pertama pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tadi ada 3, yaitu KPU, Bawaslu, juga DKPP, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk pelanggaran administrasi ini, contohnya bisa dalam memasakkan APK, kemudian tahapan verfak parpol, dalam tahapan coklit dan penetapan DPT, seperti juga verfak bakal calon, kemudian parpol tidak menyampaikan dana kampanye, pemasangan APK, kemudian kekeliruan input hasil penghitungan suara. Itu adalah contoh. Nah, tadi sudah kami sampaikan terdapat beberapa pelanggaran dalam administrasi yang kiranya tidak efektif jika diselesaikan dengan mekanisme terbuka di tingkatan Bawaslu RI, provinsi maupun kabupaten, seperti contohnya pemasangan APK.
sehingga pelanggaran administrasi tertentu diberikan ataupun diselesaikan melalui Panwascam. Untuk itu terdapat tantangan yang saya kira menjadi tantangan luar biasa bagi Panwascam, yaitu harus memperkuat yang namanya kapasitas maupun integritas Panwascam. Terima kasih kemarin Bawaslu Kabupaten Jombang sudah memberikan pembekalan yang luar biasa terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk Panwascam se-Kabupaten Jombang. Bapak Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan jenis pelanggaran pemilu dan pemilihan sebagai Panwascam, PKD dan seterusnya di setiap tingkatan, tentu kita membaca di setiap tahapan pemilu di situ sangat dimungkinkan muncul atau terjadi potensi pelanggaran. Maka sebagai pengawas kita harus jeli sehingga melakukan pemetaan terhadap potensi rawan pelanggaran di setiap wilayah yang panjenengan semua mampu. Kemudian adanya potensi pelanggaran ini tidak hanya kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara tapi juga peserta pemilu. Dan untuk potensi pelanggaran ini penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua macam. Yang pertama adalah penanganan pelanggaran dan yang kedua adalah sengketa proses, di mana dalam proses penyelesaian penanganan pelanggaran ini ada hal yang tidak boleh kita lupakan sebagai pengawas pemilu, yaitu transparansi dan akuntabilitas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah temuan. Temuan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Itu adalah temuan. Berikutnya adalah informasi awal. Terdapat 4 jenis informasi awal. Jadi dari pemahaman ini kita tentu berharap nanti pada pelaksanaan pemilihan umum sampai dengan tahap-tahapan berjalan tidak muncul dengan mudah istilah temuan, tetapi ada istilah yang bisa kita kenal sebagai informasi awal. Ini yang penting, yaitu informasi lisan tentang dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung ke kantor pengawas atau melalui telepon resmi. Yang kedua, informasi tulisan dalam bentuk surat yang disampaikan melalui surat elektronik secara resmi dan atau ekspedisi. Kemudian yang ketiga, laporan yang disampaikan kepada pengawas yang tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material. Kemudian yang keempat, informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh dari laporan yang dicabut oleh pelapor. Berikutnya, informasi dugaan pelanggaran pemilu ditindaklanjuti dengan mekanisme investigasi dalam hal diputuskan dalam rapat pleno. Sehingga di sini kalau di tataran kecamatan terdapat 3 komisioner, maka hasil dari temuan itu tentu merupakan proses yang panjang setelah menjalani proses yang namanya pleno. Kemudian, laporan hasil pengawas pemilu dan atau hasil investigasi diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan sebagai temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Identitas penemu dugaan pelanggaran pemilu. Yang kedua, waktu penetapan temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat. Kemudian identitas pelaku, uraian kejadian, dan bukti. Kemudian temuan dituangkan dalam formulir temuan. Dalam hal temuan dalam buku register, temuan tersebut diberikan nomor register temuan paling lama 2 hari setelah Panwaslu Kecamatan menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi temuan. Dalam hal laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan ataupun Desa, terdapat dugaan pelanggaran pemilu, Panwaslu Kelurahan ataupun Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya, dalam hal laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan ataupun Desa, terdapat dugaan tindak pidana pemilu dan atau pelanggaran kode etik pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan ataupun Desa
menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kota melalui Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya, dalam hal laporan hasil pengawasan pengawas TPS, terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan ataupun Desa. Dalam hal laporan hasil pengawasan pengawas TPS, terdapat dugaan tindak pidana pemilu. Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kota melalui Panwaslu Kelurahan Desa dan Panwaslu Kecamatan secara berjenjang. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan dapat menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi temuan melalui rapat pleno. Dari pemahaman di sini bisa kita pahami bahwa informasi tentang laporan dan temuan itu diberikan secara berjenjang sehingga tidak memungkinkan dari PKD langsung kemudian ke Bawaslu tanpa sepengetahuan ataupun tanpa laporan kepada Panwascam. Berikutnya adalah penyampaian dan penerimaan laporan. Menggarisbawahi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kordif PP di Bawaslu Kabupaten Jombang, maka bagi pengawas pemilu haram hukumnya menolak laporan. Berkenaan dengan penyampaian dan penerimaan laporan, laporan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, yang kedua peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Laporan disampaikan dengan cara menyampaikan laporan ke Sekretariatan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran atau menyampaikan laporan melalui sigap lapor. Nah, untuk syarat formal dan materi laporan, yang pertama adalah syarat formal, nama dan alamat pelapor. Hal ini juga bisa ditunjukkan dengan identitas KTP elektronik ataupun dokumen yang menunjukkan identitas. Kemudian pihak terlapor, kemudian waktu penyampaian tidak melebihi jangka waktu, tidak lebih dari 7 hari sejak diketahui sesuai dengan pasal 454 ayat 6. Adapun pihak terlapor dalam Perbawaslu 8 pasal 8 disebutkan pihak terlapor adalah parpol, caleg, paslon, tim kampanye, KPU dan jajarannya. Kemudian syarat material yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, kemudian uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan yang ketiga adalah bukti. Dari sini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Mansur di awal, banyak sekali terjadi temuan dan lain sebagainya. Kita juga merujuk beberapa hal yang sampai saat ini juga menunjukkan respon masyarakat. Seringnya laporan tidak terpenuhi syarat baik formal maupun materialnya karena masyarakat enggan melapor. Jadi respon kemudian upaya masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilu masih rendah. Kemudian laporan tidak ditindaklanjuti atau tidak merujuk pada proses pleno. Kemudian setelah syarat formal dan materi laporan, ada proses berikutnya yaitu kajian awal. Kajian awal dilakukan hanya terhadap laporan. Kemudian kajian awal dilakukan paling lama 2 hari sejak laporan disampaikan. Dalam hal laporan disampaikan secara daring, maka kajian awal dihitung setelah dokumen laporan disampaikan ke kantor pengawas pemilu. Kajian awal diplenokan pengawas pemilu dan ditandatangani oleh ketua. Kajian awal dilakukan untuk menentukan keterpenuhan syarat laporan dan jenis dugaan pelanggaran pemilu. Kesimpulan kajian awal terdiri dari 1. Laporan memenuhi syarat formal dan material serta merupakan dugaan pelanggaran pemilu, atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan atau material atau merupakan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain. Kemudian, selain melakukan penelitian, kajian awal juga meneliti tentang pengambil alihan laporan, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
Ada kalanya pencabutan laporan oleh pelapor dan atau penghentian laporan yang telah diselesaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya jika ada. Hasil kajian awal dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor registrasi laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan registrasi laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dapat dilanjutkan. Dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilu, laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, kecuali laporan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan. Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan diregister dan ditangani. Kemudian dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, laporan diregistrasi dan ditangani. Selanjutnya, dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS, laporan diregistrasi dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian dalam hal hasil kajian awal berasal dari Panwaslu Kecamatan dilakukan pengambil alihan oleh Bawaslu Kabupaten ataupun Kota. Dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan tindak pidana pemilu, laporan diregistrasi dan ditangani. Dalam hal hasil kajian awal berupa laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilu pada tingkatan tertentu atau laporan dicabut oleh pelapor, laporan tidak diregistrasi. Kemudian Panwaslu Kecamatan melakukan penanganan atas temuan atau laporan. Yang membedakan antara temuan dengan laporan adalah jika temuan itu berasal dari laporan hasil pengawasan oleh pengawas di tiap tingkatan, mulai dari Bawaslu, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan PKD dan TPS, sedang laporan berasal dari warga negara Indonesia, yang lain di luar lembaga pengawas. Berikutnya, penanganan dilakukan untuk memutus temuan atau laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Dalam hal pengawas, Panwaslu Kecamatan memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut. Keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam melakukan penanganan atas temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan melakukan kajian. Dalam melakukan kajian Panwaslu Kecamatan atau dapat melakukan klarifikasi. Dalam melakukan klarifikasi, Panwaslu Kecamatan membentuk tim klarifikasi. Selanjutnya klarifikasi dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli. Setelah melakukan yang namanya kajian awal, proses berikutnya adalah klarifikasi. Dalam proses klarifikasi dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring, yang tentunya metode tersebut dipertimbangkan apabila terdapat masalah geografis, keamanan, maupun ketersediaan sarana dan prasarana serta bencana alam atau non-alam. Yang ini dimungkinkan di beberapa wilayah di Kabupaten Jombang, termasuk saat ini ada di Wonosalam, yang sekarang hujan tidak berhenti. Berikutnya, apabila pihak yang diperiksa tidak bersedia diambil sumpah, maka klarifikasi tetap bisa dilakukan tanpa pengambilan sumpah. Salinan berita acara klarifikasi diberikan saat penanganan pelanggaran selesai. Panwaslu dapat menugaskan pengawas pemilu tingkat bawah untuk melakukan klarifikasi. Panwaslu Kecamatan membuat surat undangan klarifikasi sesuai dengan formulir klarifikasi yang tercantum dalam lampiran.
Surat undangan disampaikan secara langsung melalui sikap pelapor atau media telekomunikasi kepada pelapor, terlapor, saksi, atau ahli paling lambat 1 hari sebelum klarifikasi. Panwaslu Kecamatan memastikan undangan klarifikasi telah diterima oleh pihak yang akan diklarifikasi. Dalam hal klarifikasi akan dilakukan melalui media daring, surat memuat ketentuan klarifikasi dilakukan secara daring, dan dilakukan perekaman secara audiovisual. Dalam hal terlapor, pelapor, saksi, dan atau ahli tidak menghadiri klarifikasi, Panwaslu Kecamatan dapat membuat dan menyampaikan surat undangan klarifikasi untuk yang kedua kalinya. Dalam hal pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli tidak menghadiri klarifikasi telah disampaikan undangan klarifikasi, Panwascam melanjutkan kajian tanpa klarifikasi pelapor, terlapor, saksi, dan ahli. Adapun klarifikasi yang dimaksud ada kalanya dilakukan dengan tatap muka ataupun juga secara daring. Dan yang terakhir, berikut adalah alur penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Secara sederhana, dalam kajian awal dilakukan dengan maksud terpenuhinya syarat formal material, kemudian klasifikasi jenis pelanggaran, setelahnya dilakukan klarifikasi, dan yang terakhir adalah kajian akhir untuk menentukan rekomendasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yazid atas paparan materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kegiatan Rabu Literasi yang ada di kolom chat. Terima kasih. Mungkin bisa ada sesi tanya jawab, monggo. Ini sama ada yang itu sekarang apa sebenarnya share screen ya? Buatan. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan bersama, monggo Bapak Ridwan dari Panwascam Mojowarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya punya satu pertanyaan saja, mungkin bisa kita diskusikan bersama nanti. Apabila kita memanggil terlapor atau pihak-pihak yang terkait yang ingin kita panggil, ingin kita klarifikasi, namun tidak ada respon, tidak ada respon. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sudah 2 kali atau mungkin bisa 3 kali sudah kita panggil, tetapi tidak ada respon sama sekali. Kalau seperti itu, apa tindakan kita atau mungkin juga apa konsekuensi yang bisa diterima bagi pihak-pihak terkait tersebut? Niku mawon, matur suwun. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaan. Lanjut 2 pertanyaan dulu atau langsung dijawab Niki?
Pak Muklison, monggo dari Diwe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengar nggih? Sampun. Terkait pelanggaran ini kan tiap pemilu kan pasti ada ya. Artinya tiap pemilu ini pasti saya lihat di slide-nya Pak Mansur tadi pasti ada pelanggaran. Saya lihat. Oh ya, terkait pelanggaran ini kan tiap kali pemilu itu kan pasti ada. Nah, berarti kalau pemilu yang akan datang kan pasti ada yang namanya pelanggaran. Nah, bagaimana menurut jenengan menyikapi atau mengantisipasi pelanggaran yang ada? Jadi biar pelanggaran ini tidak tiap pemilu itu ada gitu. Jadi mengantisipasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling marah ini kan di medsos itu ya. Kita tidak bisa menangkal seperti apa. Nah itu kalau menurut jenengan di medsos itu nanti pencegahannya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, untuk sementara 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Muhammad Yazid. Yang pertama dari Bapak Ridwan Mojawarno terkait bagaimana dengan pelapor yang sudah kita undang ke kantor Panwaslu Cam sampai 2-3 kali tapi tidak ada hirauan, bagaimanakah tindakan kita untuk selanjutnya? Terima kasih. Monggo Pak Yazid. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ridwan. Berkenan dengan pertanyaan panjenengan, jikalau memang yang diminta untuk klarifikasi sudah sekian kalinya difasilitasi namun tidak hadir, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan Panwascam tetap melanjutkan kajian tanpa klarifikasi pelapor, terlapor, saksi ataupun ahli. Jadi tetap proses. Monggo barangkali ada yang lain menyampaikan pendapat. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk mengantisipasi pelanggaran, bagaimana caranya? Saya kira sampai saat ini upaya terus dilakukan oleh pengawas pemilu di setiap tingkatan, termasuk melibatkan semua elemen masyarakat, tidak hanya stakeholder yang berkepentingan. Kita punya produk himbauan, kemudian sosialisasi. Sehingga selama ini ketika yang muncul asumsi di masyarakat, desa dan lain sebagainya, kita libatkan semua elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Alhamdulillah nggih Mbak Yati jenengan telepon tadi kula posisi mengawal mriku. Ini menjadi lebih baik. Matur Mbak Yati, terima kasih nggih, terima kasih. Sami-sami. Pak Khairuddin mohon di unmute dulu ya. Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya kita juga diberikan kesempatan untuk sosialisasi sebanyak-banyaknya. Saya ingat betul betapa Bapak Kordif juga menyampaikan bahwa hari ini selain kita menjaga jarak, tapi di sisi lain kita juga punya PR. Bagaimana menjangkau setiap elemen masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik, untuk bersama-sama mengurangi sifat apatis masyarakat, sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan berkenaan dengan pelanggaran, akan lebih ringan ke pengawasan ketika melibatkan semua elemen masyarakat. Sampai juga kita punya produk yang namanya saran perbaikan, dan di titik akhir kita punya rekomendasi. Nah, bagaimana dengan pencegahan di sosial media yang saya kira tentu menjadi perhatian kita sampai dengan hari ini, yang kiranya sulit sekali dibendung, tetapi di sisi lain juga sangat cepat. Satu berita belum sampai tapi sudah ke tempat yang lain. Ini saya kira upaya Bawaslu di setiap tingkatan sudah sangat luar biasa, termasuk kita ini punya kewajiban memfollow setiap akun. Monggo dipastikan sudah apa belum, katanya juga diminta untuk screenshot ya. Dan kemudian kita juga diberikan aplikasi Jarimu Awasi
yang kiranya tidak hanya untuk pengawas pemilu tapi siapapun bisa menggunakan, yang tentunya ini bisa membantu kita dalam kepengawasan. Panjenengan juga meng-share, mengajak masyarakat melalui flyer-flyer. Saya kira itu sudah upaya, walaupun terkecil saya kira tetap ada dampaknya. Paling tidak berkenaan dengan kepengawasan ini, kita bisa belajar tentang 3M. Yang pertama, bagaimana kita mengajak masyarakat kalau kita tidak memulai, berarti dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan apa? Komunikasi dengan stakeholder, duduk bersama dengan masyarakat, tidak hanya dalam forum yang resmi, tapi juga non-resmi, termasuk jika mulai dari hal kecil sudah kita lakukan, kalau kemarin-kemarin belum, berarti mulai dari sekarang. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Monggo jika ada yang menambahkan, kita diskusi. Monggo. Baik, Bapak Ridwan dan Pak Mukhlison, saya kira itu tadi dijawab mulai dari Pak Ridwan, ternyata langsung diborong sama Pak Yazid, dua-duanya dijawab sekalian. Monggo, mungkin ada yang bisa memberikan tambahan terkait pertanyaan dari beliau, Pak Ridwan sama Pak Mukhlison. Izin memperjelas Pak Nggih. Siap. Monggo. Gini Pak, tadi Pak Yazid menyampaikan bahwasannya kita tetap melanjutkan laporan atau temuan, laporan berarti kalau yang seperti itu. Sekarang ini kan masyarakat itu kan tidak semuanya itu bisa dikatakan berani gitu. Kadang-kadang dia sebenarnya menyaksikan sebuah pelanggaran. Namun untuk misalnya kita panggil menjadi saksi atau menjadi saksi misalnya, itu kadang-kadang itu sulit. Sulitnya karena dia tidak berani atau bisa juga mungkin ada tekanan lain ya, karena urusan pemilu itu saya kira urusan yang luar biasa ya. Jadi mereka bisa jadi takut diancam atau bagaimana, sehingga itu kan nanti kalau kita melanjutkan memproses itu, yang pertama memutusnya kan sulit kalau tidak ada yang bisa kita klarifikasi seperti itu. Itu saya kira mungkin kesulitan nanti di lapangan. Terima kasih nih, mohon. Oke, baik, terima kasih atas respon tambahan yang diberikan oleh Pak Ridwan. Itulah kenapa tadi kami sempat menyampaikan seringkali laporan ini tidak terpenuhi, baik syarat formil maupun material. Karena kita melihat kondisi masyarakat kita yang tadi juga sudah panjenengan sampaikan, masyarakat kita ini yang berani benar-benar ada di garda terdepan ketika melihat hal yang tidak sesuai dengan perundangan. Sehingga itulah kenapa dalam setiap tahapan kita itu sebisa mungkin bagaimana mengedukasi masyarakat pentingnya menjunjung keadilan dalam pemilu ini, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih. Oke, demikian. Mungkin ada tambahan lagi dari Kecamatan Kudu. Oke, monggo. Oke, terima kasih ya waktu yang diberikan kepada kami. Saya menyikapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, bahwa kita ini adalah juga disebut sebagai memutuskan perkara, atau jadinya kita katakan eksekutor. Itu sejauh mana kita dikatakan eksekutor? Masalahnya kalau PKD itu tidak mungkin jadi eksekutor ya. Mungkin di batasan sampai mana harus dikatakan sebagai eksekutor, karena selama ini kita hanya menerima laporan terus memproses apa yang disampaikan oleh Gus Yazid tadi. Mungkin itu dari Kudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sari, ini dari partisipasi PKD ya, dari Kudu. Ya. Langsung. Oke, terima kasih Pak Sabari. Sehat nih, sedang made masih aman. Alhamdulillah. Respon panjenengan
Berkenaan dengan yang panjenengan tanyakan, saya kira sesuai dengan tugas dan wewenang kita di setiap tingkatan bagi pengawas pemilu, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa. Maka kalau tadi panjenengan menyampaikan yang memutus itu sampai di mana, wewenang bagi Panwascam itu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memberikan rekomendasi. Sedangkan untuk memutus dan seterusnya itu masuk wewenang Bawaslu kabupaten ke atas. Jadi kita punya produk panjenengan di PKD, saya kira bisa memberikan produk dalam bentuk himbauan, kemudian sampai pada saran perbaikan. Jadi upaya pencegahan sebagaimana diusung oleh Bawaslu saat ini pada pemilu saat ini monggo diupayakan. Itu saya kira produk panjenengan, dicegah, diawasi dengan baik, baru terakhir ditindak gitu. Jadi produk panjenengan himbauan, sosialisasi sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, kemudian saran perbaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Monggo berikutnya. Apakah sudah cukup? Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dalam kegiatan Rabu Literasi episode ke-6. Monggo, ada pertanyaan lagi yang perlu kita diskusikan bersama? Menambah Pak. Ya, monggo Pak Ridwan masuk. Iya. Ini hanya pandangan saya saja nggih, mungkin barangkali ketika kita kesulitan untuk menentukan kita memanggil masalah yang terlapor dan seterusnya tadi, saksi dan seterusnya tadi, jika kita kesulitan sudah memanggil tapi tidak ada respon, mungkin kita kan tidak bisa memutuskan sebuah hasil dari laporan itu tadi kan kita tidak bisa ya, kesulitan ya. Mungkin kita bisa merekomendasikan untuk diambil alih ke Bawaslu atau gimana. Saya kira mungkin seperti itu. Mungkin kalau wibawa kita di Panwascam mungkin taruhlah mungkin kurang kereng. Jadi kalau Bawaslu Kabupaten saya kira jauh lebih kereng. Terima kasih Pak. Oh, kelihatannya itu kalau jajaran Panwascam maupun PKD melaku aja itu para matanya kayak diawas-awasi, mereka itu kayak wis gadik karena wis ketok kereng ya wong gitu Pak. Nggih, monggo, mungkin ada tambahan lagi. Mungkin kalau tidak ada sebagai statement terakhir dari jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu penyelenggara pemilu, baik Panwascam, PKD ataupun dari teman-teman sekretariat, mulai dari kabupaten, kecamatan, dan desa nggak ada staf. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kegiatan pada sore hari ini, karena ini merupakan ikhtiar dari kami Bawaslu Kabupaten Jombang untuk bersama-sama belajar tentang seluruh aktivitas di dunia kepengawasan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Baik itu terkait pola pencegahan, baik pola pengawasan, dan baik pola penanganan pelanggaran tentunya. Dan saya mengucapkan terima kasih, mengapresiasi kepada Bapak Mansur dan juga Pak Yazid, teman-teman yang sudah memberikan wacana keilmuan baru bagi kita semua, menyampaikan beberapa informasi-informasi yang cukup penting, terutama pada pola penanganan pelanggaran di tahapan pemilu tahun 2024. Dan diskusi ini juga sangat menarik karena diikuti oleh teman-teman baik dari sekretariat ataupun dari teman-teman Panwas kelurahan desa se-Kabupaten Jombang.
Yang ingin kami tegaskan tadi dan juga mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ikhwanuddin Alfianto selaku Kordif PP Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah tidak intinya kita dalam membaca regulasi membaca regulasi aturan, karena tidak mungkin seorang pengawas pemilu tidak memahami terkait aturan atau regulasi. Kita akan buta dalam rangka pengawasan. Nah, yang kedua adalah yang harus dipahami, kita ini lembaga vertikal, kita ini terkomando, kita tersentral. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Azid, tidak boleh kemudian dari PTPS langsung ke Panwascam tanpa melalui teman-teman Panwas Kelurahan Desa. Dan juga teman-teman Panwas Kelurahan Desa tidak boleh langsung ke Bawaslu Kabupaten tanpa melalui teman-teman Panwas Kecamatan. Ini yang perlu kami tegaskan di awal. Terus kemudian Bapak Ibu, kami mohon bahwa ketika menjadi penyelenggara pemilu ada nilai yang harus kita junjung, terutama integritas. Ini menjadi penting. Jadi kita tidak boleh kemudian condong kepada salah satu pihak peserta pemilu. Kita tidak boleh kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar aturan atau regulasi sebagai penyelenggara pemilu, karena di situ ada etika yang harus kita junjung. Oleh sebab itu kami mohon sekiranya kepada Bapak Ibu untuk menghati-hati, sangat hati-hati betul dalam melakukan aktivitas, terutama di media sosial, karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar terhadap media sosial ini. Jari kita itu bisa menolong kita dan bisa membunuh kita, kira-kira gitu. Ketika jenengan meng-like dan yang di-like itu adalah partai politik ataupun tokoh partai politik ataupun jenengan jenengan mengupload status di medsos, aktivitas-aktivitas yang itu menyebabkan Bapak Ibu tidak netral. Nah, hari ini kami ingin mengingatkan kembali, karena berulang kali kami juga harus mengingatkan biar tidak menjadi problem di kemudian hari. Sesuai tadi yang disampaikan, kewenangan kami itu menerima, memeriksa dan memutuskan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu yang di ad hoc, jajaran kecamatan sampai ke TPS. Kami tidak ingin itu kemudian kewenangan itu kami lakukan. Nah, terus kemudian terkait diskusi pada siang hari ini tentang pola penanganan pelanggaran, tadi disampaikan bahwa kita semua ini memang berkewajiban untuk menerima laporan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kalau kemudian taruhlah di kecamatan, itu bisa datang langsung ke kantor kecamatan. Nah, kalau di Panwas Kelurahan Desa, ini bisa diterima di rumah, itu juga bisa. Atau diantar ke kecamatan misalnya. Nah, ini berhubungan tadi yang disampaikan terkait informasi awal ya. Jadi siapapun kita ketika mendapatkan SMS, mendapatkan WA tentang adanya dugaan pelanggaran setiap tahapan, maka secepatnya kami minta untuk koordinasi ke tingkatan yang lebih atas. Jadi teman-teman taruhlah di pengawas kelurahan desa yang hari ini melakukan kerja-kerja pengawasan mutarlih dan juga verifikasi faktual calon DPD, sekiranya intent untuk berkoordinasi dengan teman-teman Panwascam.
jangan kemudian mengambil langkah-langkah sendiri tanpa koordinasi. Oke, saya garis bawahi, dan juga teman-teman sekretariat yang ikut forum pada siang hari ini. Ketika mendapatkan informasi apapun terkait adanya dugaan pelanggaran, untuk segera koordinasi dengan pimpinannya di Panwascam. Jangan mengambil langkah sendiri, memberikan masukan, memberikan atensi tanpa sepengetahuan daripada pimpinan. Nah, terus kemudian dalam forum yang berbahagia ini tadi ada beberapa hal terkait kewenangan yang dimiliki oleh teman-teman Panwascam tentang menerima, mengkaji, dan merekomendasi atas laporan. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Ridwan kalau nggak salah, menanyakan terkait ketika ada saksi atau saksi dari pelapor yang enggan datang. Logikanya begini, bahwa pelapor itu sudah memiliki bahan-bahan yang dipersiapkan untuk laporan tersebut bisa diterima dan diregister. Mereka saya yakin punya keyakinan itu. Nah, apabila saksi dari pelapor ini tidak datang pada waktu klarifikasi, itu sangat merugikan bagi pelapor itu sendiri. Nah, tak pikir di Perbawaslu 7 di paragraf 2 klarifikasi pasal 29 ayat 6 ini sudah jelas dalam hal pelapor, terlapor, saksi atau ahli tidak menghadiri klarifikasi setelah disampaikan undangan klarifikasi sebagaimana pada ayat 5 Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Luar Negeri melanjutkan kajian tanpa klarifikasi pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli. Nah, yang perlu diperhatikan lagi teman-teman khususnya ini yang di Panwascam, paragraf 4 penyusunan kajian pasal 36 ini kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 memuat ini yang menjadi penting. Kasus posisi, identitas penemu, pelapor dan terlapor, barang bukti, fakta dan analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, terkait penyusunan kajian ini memang dibutuhkan kejelian, Bapak Ibu. Dibutuhkan kejelian dan dibutuhkan keterampilan untuk melihat posisi pelanggaran itu. Karena dalam hal menentukan kasus posisi antara kejadian dan aturan yang dilanggar ini harus match. Jangan sampai kasus yang terjadi kemudian sangkaan pasalnya ini tidak linear atas kasus tersebut. Nah, ini butuh memang diskusi lebih lanjut. Kami memang nanti akan mencoba merencanakan adanya apakah itu Rakernis atau Bimtek untuk teman-teman Panwascam khususnya yang di divisi PP dan PS karena mereka bertanggung jawab penuh atas pola penanganan pelanggaran di kecamatan. Nah, nanti dari teman-teman kecamatan bisa ketok tular bahasanya ke teman-teman Panwas kelurahan dan desa. Terus kemudian teman-teman Panwas kelurahan desa jenengan semua itu menjadi ujung apa ya? Bukan ujung tombak, tapi ujung tembak. Jadi peluru kami itu sebenarnya di teman-teman PKD. Karena panjenengan semua yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan insya Allah nanti Bawaslu Kabupaten Jombang akan mengadakan bimbingan teknis bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya di PKD, biar irama dan frekuensi kita ini sama.
Nah, BIMTEK nanti menjadi ajang silaturahim, ajang koordinasi dan konsolidasi, dan penguatan materi kepengawasan, terutama di tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Mungkin itu dari saya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan Rabu Literasi ini. Mudah-mudahan konsistensi dan kesinambungan di hari Rabu ke depan untuk melaksanakan kegiatan diskusi ini bisa dilanjutkan kembali. Dan teman-teman PKD, teman-teman sekretariat, seluruhan, siapapun bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Bapak Ahmad Yani. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk kegiatan Rabu Literasi pada sore hari ini. Kami dari jajaran Panwaslu Kecamatan Wonosalam mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan semuanya. Ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih, kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.